Kronologi Dr. Richard Lee dijemput paksa polisi. Dokter kecantikan sekaligus YouTuber, Richard Lee dikabarkan dijemput paksa oleh Polda Metro Jaya karena telah diduga melakukan pelanggaran UU ITE. Ia ditangkap paksa di kediamannya yang terletak di Komplek Investama, Jalan Brian Hasan Kasim, Palembang, pada Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021, pagi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersebut terabadikan dalam Instastory istrinya, Reni Effendi. Dalam video tersebut, terdengar bahwa Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga atas kasus pencemaran nama baik. Sempat menolak dibawa karena hendak menunggu pengacara, namun para petugas polisi yang datang langsung membawa paksa dokter yang tengah sakit pinggang itu. Lantas bagaimana kronologi dan penyebab penjemputan paksa Richard Lee? Berikut uraiannya. Menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor. Tapi kami masih nggak ngerti Pak, salah kami di mana Pak? Polisi, nanti Bisa nggak jelasin Pak sekarang Pak? Salah kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Kenapa suami saya ditangkap? Salahnya di mana? Iya. Dari polsek ya. Tolong dong Pak, jelasin dulu Pak. Kalau dia nggak mau kita upayakan upaya paksa. Kita ada surat perintah. Tangan saya. Jangan pegang aja kok. Enggak mau saya. Sakit tangan saya sakit. Dia di merah nih. Nih. Ya lakukan Enggak mau saya. Pak, tolong Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Jangan ditangkap Pak. Alasannya apa ditangkap? Saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet. Saya mau ke Nanti dulu. Oke, diri ya tapi Saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet. Berdiri. Nanti dulu. Pihak Polda Metro Jaya yang terdiri dari 8 orang menyambangi kediaman Richard Lee dengan menggunakan mobil Kijang. Mereka membawa map merah yang berisi surat penetapan tersangka atau surat kuning. Tanpa penjelasan rinci tentang duduk perkara, para aparat tersebut mengatakan akan menjemput Richard Lee dan akan menjelaskannya di kantor polisi. Menolak untuk dibawa, Reni mengatakan pada aparat untuk terlebih dahulu menjelaskan alasan penjemputan itu. Namun, lagi-lagi tidak direspon. Para aparat langsung menarik Richard Lee dan terlihat adanya perlawanan dari Richard. Reni masih terus bertanya tentang alasan pasti penjemputan. Richard Lee juga terus menolak dan melakukan perlawanan serta mengatakan bahwa dirinya akan ikut jika kuasa hukumnya sudah ada bersama dengan dia. Tetapi permintaan itu ditolak dan para aparat langsung mengangkat serta membawa paksa Richard Lee yang tengah duduk di sofa. Bahkan ia tidak diperbolehkan untuk pergi ke kamar kecil. Saat ditangkap diketahui dokter 35 tahun itu sedang mengalami sakit pinggang. Raut wajah Richard Lee panik saat ia dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi guna cek kesehatan. Dalam konferensi pers pihak Richard Lee, sang kuasa hukum, Rasman Arif Nasution, mengungkapkan ia masih berada di Semarang dan bersiap berangkat ke Jakarta untuk mengurus perkara tersebut pagi harinya. Ia bersama dengan tim baru tiba di Palembang sore menjelang malam. Rasman mengatakan saat hendak berangkat ke Jakarta, ia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata adalah Richard Lee. Ternyata Dr. Richard Lee yang menelepon dengan suara ketakutan. Dia bilang, "Bang, saya ditangkap dari Polda Metro." Saya tanya, "Kasus apa?" Dia bilang, "Polisi katanya mau minta keterangan dari saya, mau memeriksa HP saya terkait dengan pelanggaran UU ITE." Bahasanya itu tadi, ungkap Rasman. Usai mendapatkan telepon tersebut, ia menghubungi penyidik Polda Metro Jaya yang diketahuinya tengah menyelidiki kasus tersebut. Penyidik tersebut mengatakan bahwa mereka datang menjemput Richard sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa ponsel Richard. Penyidik tersebut pun mengatakan tidak akan menangkap dan menyita ponsel Richard Lee, namun kenyataan berbanding terbalik. Rasman meminta penyidik untuk menunggu dirinya yang segera bertolak dari Semarang ke Palembang untuk mengadvokasi Richard Lee. Masih menurut pernyataan Rasman, ia mengaku kaget dan bingung dengan adanya penjemputan paksa kliennya tanpa ada pemberitahuan. Polisi tiba-tiba datang membawa surat pemberitahuan tersebut, padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan status Richard Lee sebagai tersangka. "Klien saya ini belum status tersangka, sebelum penjemputan. Belum ada pemberitahuan tersangka, baik kepada saya maupun kepada klien saya. Kok tiba-tiba dibawa menyebut surat ini, penetapan tersangka, surat tersangka. Di sini ditandatangani Dirkrimsus. Saya belum pernah terima surat yang ini langsung dijadikan tersangka. Langsung surat kuning begini tersangka, putihnya mana?
Ini kuning, harusnya putih ada buat pemberitahuan, sambungnya. Rasman juga curiga bahwa surat tersebut dibuat dengan terburu-buru. Ia juga sangat kecewa dan emosi melihat penangkapan kliennya yang diperlakukan tidak baik dan tidak sopan. Padahal menurutnya, kasus kliennya itu bukanlah kasus yang menimbulkan kerugian besar bagi negara seperti terorisme, penodaan simbol negara, penghinaan negara, atau bahkan pembunuhan. Proses penangkapan dan penjemputan itu menurutnya sudah menyalahi aturan yang berlaku. Kita lihat, tapi di sini, surat perintah penangkapan, sudah ada tersangka. Tapi pemberitahuan tersangka tidak ada di saya. Ini juga dibuatnya tanggal 11 sampai 12, sepertinya diburu-buru, tambahnya. Rasman juga mengatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan laporan dari aktris Kartika Putri. Saat ini kasus laporan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee beserta David Lee sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kartika Putri dan Dr. Richard Lee memang diketahui berseteru dan saling lapor terkait review produk kecantikan. Dr. Richard Lee memang dikenal sebagai ahli kecantikan yang sering melakukan review produk-produk kecantikan di media sosialnya. Tak sedikit pula ia menerima banyak kecaman terkait konten-kontennya tersebut. Setelah penjemputan paksa itu, pihak aparat mengatakan kepada istri Richard Lee bahwa Richard Lee akan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan. Namun ternyata Richard Lee tidak ada di sana. Tiba-tiba penyidik datang, awalnya bilang Dr. Richard mau dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan. Sampai tak sempat pamitan karena langsung dibawa. Kata penyidik mau dibawa ke Jakarta. Mereka tidak berkata sesuai omongan awal jika Richard diperiksa di Polda Sumsel, jelas dia. Rasman juga mengaku belum bisa menghubungi Richard hingga saat ini. Nomor ponsel yang dibawa oleh Richard juga tidak tersambung. Rasman menambahkan, dirinya bersama tim kuasa hukum akan mendatangi Polda Metro Jaya hari ini, Kamis, 11/8, untuk memperjelas status kliennya. Hingga berita ini ditulis, belum ada kabar kelanjutan dari kasus tersebut. Semoga kasus ini mendapat titik terang dan dapat terselesaikan dengan baik. Ya, Bella.